Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya mau coba mengkonfigurasikan IP kamera UNV ini 2 megapiksel ya ke dalam DVR Hilux. Ini tampilannya di DVR Hilux, kemudian ke DVR SPC. Nah, untuk tampilannya ini ada di SPC, sudah ada ya. Oke, kemudian caranya bagaimana dan perlengkapan apa yang panjenengan butuhkan. Di sini yang pertama saya ada laptop. Nah, panjenengan buka di penelusuran di Google Chrome, jenengan cari yang namanya S2. Ini S2 UniView ya. Setelah panjenengan download, panjenengan masuk ke aplikasi yang sudah panjenengan download. Kita lihat aplikasinya di sini. Karena di sini IP kamera UNV ini sudah saya konfigurasikan, otomatis sudah langsung terdeteksi. Jadi setelah langkah panjenengan download aplikasi tersebut di laptop panjenengan, jangan lupa untuk kameranya panjenengan colokan ke adapter powernya dan masukkan kabelan ke RJ45 nya di sini. Nah, yang paling penting adalah apa ya kan? Konfigurasi internet panjenengan, karena biasanya ketika panjenengan sudah seperti ini, masuk menu awal seperti ini, nanti diklik di sini untuk login ya. Ini admin sama passwordnya ini biarin saja, ini udah dari sananya. Ini biasanya setelah diklik OK ini nggak mau. Nah, jangan lupa panjenengan untuk ya mengkonfigurasikan jaringan internetnya menggunakan kabelan. Jadi jangan hanya menggunakan WiFi. Contoh, saya contohkan di sini. Di sini ada internet aksesnya, ada terkoneksi via WiFi itu Al-Malika. Nah, tapi saya sudah merubahnya di Open Network and Sharing Center. Di sini ada Local Area Connection. Nah, ini kalau enggak tercolok kabelannya, nanti jenengan nggak bisa setting seperti ini. Klik di Local Area Connection, kemudian panjenengan masuk ke Properties. Di Properties panjenengan masuk ke Internet Protocol version 4-nya, TCP IPv 4 ini. Ya, diklik kemudian klik Properties. Kemudian, ya ini catatan untuk apabila panjenengan tidak bisa masuk ke IP kamera yang ada di aplikasi yang sudah Anda download. Jenengan rubah di sininya, ya. IP address sama subnet masknya ini dirubah. IP addressnya apa? Panjenengan rubah sesuai dengan alamat IP cam-nya. Di sini saya rubah. Contoh 192.168, kemudian 100. Nah, untuk subnet masknya panjenengan klik aja nanti otomatis. Nah, kemudian klik OK, kemudian close, kemudian close. Nah, kalau panjenengan di sini ada pemberitahuan Windows has detect an IP address conflict, ya gitulah bahasannya. Ini error ya. Panjenengan close, panjenengan masuk lagi ke Local Area Connection, kemudian Properties, kemudian masuk lagi di sini di Internet Protocol version 4-nya, panjenengan rubah di sininya yang satu ini menjadi 100. Nah, baru yang di sini panjenengan rubah menjadi 1. Kita coba klik OK, kemudian close, kemudian close. Oke, aman ya, tidak ada masalah. Jadi ini kalau saya balik ya. Oke, karena saya sudah terkoneksi dengan IP kameranya UNV ini ya. Ini catatan sekali lagi untuk yang panjenengan ketika panjenengan mau mengkonfigurasi, diklik OK, tidak bisa masuk ke kameranya.
kalau saya di sini sudah bisa masuk karena sudah saya konfigurasi. Nah, ini contoh sudah ada kameranya. Oke, kemudian bagaimana caranya panjenengan bisa mengkonfigurasikan IP kamera tadi ya kan ke dalam DVR Hilux dan DVR SPC. Oke. Di sini saya akan menerangkan ada beberapa menu. Di sini ada network, kemudian ada encoding. Encoding ini untuk pengaturan resolusi ya, kemudian image kualitasnya dan yang lain-lain. Di sini ada pengaturan untuk resolusi. Nah, ini yang masih belum saya temukan. Mohon maaf, masih belum saya temukan di DVR Hilux. Contoh seperti ini. Ketika saya klik untuk memperbesar, ini masih hasilnya no result. Ini untuk DVR Hilux. Karena kemungkinan menurut saya seperti ini. Kamera INV ini memang sudah beresolusi 2 megapiksel. Ya. Jadi ketika saya mengaturnya di menu parameter di sini ini tidak ada pilihan, ke 720. Di substreamnya memang ada, sudah saya rubah ya. Tapi juga tetap tidak mau masuk ke tampilan layar penuh. Jadi masih seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk tampilan di handphone menggunakan aplikasi IMVS ya, aplikasi HiConnect ya, Hikvision atau SPC itu bisa full. Nah, kemudian perbedaannya di UVR SPC ini, di SPC ini tampilannya bisa full. Nah, panjangan bisa lihat sendiri ya. Jadi perbedaannya setelah saya cari tahu, kemungkinan ini menurut saya ya, ini si DVR ini kalau untuk UVR SPC memang dia sudah bisa menerima resolusi ini 2 megapiksel. Nah, ini kan di sini sudah saya rubah menjadi 720. Tapi ya kan di DVR Hilux itu belum bisa menerima. Nah, mungkin panjenengan yang ada tahu caranya, monggo bisa berbagi di kolom komentar. Oke, ntar kita lanjut lagi ya. Jadi ini perbedaannya antara di UVR SPC dan di DVR Hilux. Oke, ini sudah saya rubah. Ya, contoh saya rubah sekarang menjadi D1 ya, kemudian saya save. Kita akan lihat sendiri ada kedip nanti di masing-masing monitor. Oke. Di sini langsung ada keterangan kameranya sudah berubah menjadi 1080 atau 2 megapiksel ya. Tapi kalau untuk di Hilux ini tetap tidak mau. Nah, ini tapi tidak apa-apa, sekali lagi karena untuk tampil secara online itu masih tetap bisa aman, jadi tidak ada masalah. Untuk melalui HP itu nggak ada masalah, jadi menurut saya pun ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, saya kembalikan lagi saja di sini untuk menjadi 720 pixel. Sebelumnya pernah jadi, tapi saya lupa entah apa yang saya otak-atik di sini, kemudian malah ini jadi nggak jadi. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut untuk menu-menu lain yang ada di aplikasi S-Tool ini. Di sini ada aplikasi untuk mengatur tanggal ya dan formatnya. Kemudian di sini ada menu image. Menu image ini bisa panjenengan gunakan untuk mengatur brightness. Contoh ini brightnessnya saya naikkan. Nah, ini saya dari laptop ya, mengaturnya dari laptop. Nah, saya naikkan. Nah, brightnessnya otomatis berubah menjadi lebih cerah. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk HDR. Ini yang kalau panjenengan pingin yang lebih terang, panjenengan bisa klik di sini. Nah, kameranya jadi terang sekali ya. Nanti panjenengan bisa atur level HDR-nya berapanya, panjenengan bisa atur. Contoh diturunkan, ini saya turunkan. Oke ya, saya kembalikan lagi ke default. Oke, jadi menu yang ada di configuration untuk S-Tool ini ada network untuk pengaturan IP address-nya. Nah, ini untuk network. Nah,
sebelum panjenengan meng-add IP kamera UNV ini ke dalam DVR atau UVR SPC, jangan lupa panjenengan itu untuk mengatur IP address-nya statik ini ya. Ini diatur dulu. Kalau saya rubah menjadi 192.168.1.100 subnet mesh-nya dan gateway-nya. Ini kan gateway ini ngikutin router ya. Kalau subnet mesh-nya ini standar biasanya seperti ini. Jadi panjenengan jangan lupa untuk merubah di sini ya apabila panjenengan ingin meng-add-nya ke DVR atau UVR SPC. Sistem information OSD yang tadi saya bilang. Oke, kembali ke menu awal dari beranda di aplikasi S-Tool ini. Nah, setelah panjenengan bisa masuk, nanti akan ada catatan di sini, ada keterangan login. Nah, ada beberapa yang panjenengan bisa lakukan dengan aplikasi S-Tool ini. Salah satunya adalah upgrade. Nah, tadi saya sudah upgrade versi dari kameranya, softwarenya ini sudah saya upgrade via online upgrade ya. Kemudian ada maintenance-nya juga, kemudian ada pengaturan jamnya juga sesuai dengan lokasi domisili kita berada. Oke, kalau panjenengan sudah seperti ini ya kan, jangan lupa untuk merefreshnya ya. Kalau sudah dirubah untuk IP-nya menjadi IP statik di sini, jangan lupa untuk merefresh. Soalnya kalau tidak panjenengan refresh, nanti yang kedeteksi di aplikasi masih menggunakan IP yang lama. Oke. Jadi untuk hari ini itu yang sedikit ya preview tentang cara add IP kamera UNV ini ke dalam DVR Hilux dan UVR SPC. Oh ya, kemudian mohon maaf, ini tambahan, ini saya bisa tampilkan dua seperti ini ya. Untuk kode, mohon maaf, untuk kode dari IP kamera ini, itu kodenya itu 123456. Nah, ini ya. Ini ketika sudah menongol seperti ini di UVR SPC ataupun di DVR Hilux, panjenengan itu masukkan passwordnya. Password di sini 123456. Begitupun di DVR Hilux ya, itu sama. Passwordnya di sini sama. Passwordnya di sini 1 sampai 6. Oke, begitu saja untuk berbagi informasi tentang cara add IP kamera UNV. Mugi-mugi bermanfaat dan semoga panjenengan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih, mohon maaf, dan silahkan untuk melengkapi apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.